Kami mengucapkan selamat malam, selamat Sabat, selamat bertemu kembali kepada kita semua yang sudah hadir di acara pembahasan sekolah Sabat kita pada hari Jumat ini. Senang sekali kita sudah melewati lagi 6 hari dalam pekerjaan kita, sehingga kita telah tiba pada Sabat yang suci ini dengan penuh kesukaan. Baiklah, kita akan segera melakukan acara kita. Mari kita buka di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinanmu kepada kami masing-masing, di mana Engkau memimpin kami, sehingga kami lagi telah tiba pada sabatmu yang suci ini dengan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Kami akan memulaikan acara pembahasan sekolah sahabat ini, Tuhan, yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Biarlah Tuhan Engkau dapat bersama-sama dengan dia, Roh Suci-Mu menjadi bagiannya, agar dia dapat berkata-kata seolah-olah Engkau yang berkata di hadapan kami. Begitu juga kami, Tuhan, dimanapun kami dapat mendengarkan kabaran ini, biarlah kami dipenuhi dengan Roh Suci dari surga, agar kami dapat mendengarkan dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, mendengar dan menjawab doa kami dalam nama Yesus, yang telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam kepada kita semua. Pada malam hari ini kita kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang telah kita pelajari selama 1 minggu ini. Ini hanyalah sebuah rangkuman saja secara ringkas. Kita akan melihat pelajaran kita secara jelas. Pendeta Rantu sudah setiap hari mulai start dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah menjelaskan hari demi hari dengan secara jelas bagaimana yang kita pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, pada saat ini sebagai rangkumannya, saya akan share screen. Apakah yang telah terjadi? Itu adalah sebuah judul dalam pelajaran kita 1 minggu ini. Ayat intinya berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 26-27, itu adalah ayat inti kita selama seminggu ini kita pelajari. Bacaannya, ada sebuah khotbah Injil yang saya pikir dalam 3 kata ilahi, saat kata-kata itu menembus bagian yang lebat dari semak belukar dan mencapai telinga para pelarian yang sedang risih. Di manakah engkau? Allahmu tidak rela kehilangan Anda. Dia datang untuk mencari Anda. Akhirnya sama seperti caranya datang dalam pribadi anaknya, bukan hanya untuk mencari, tapi untuk menyelamatkan yang sekarang yang hilang. Ini saya tidak mau bahas, namun akan saya perjelas di berikutnya. Saya langsung lanjut. Poinnya. Poin pertama dalam pelajaran minggu ini, Allah adalah pencipta. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sudah diulangi lagi. Kata yang penting di situ adalah menciptakan. Artinya, dalam bahasa Ibrani-nya, dia menggunakan kata bara, dari yang tidak ada menjadi apa? Ada. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu, inilah yang menentang teori evolusi. Kalau teori evolusi mengatakan dari yang ada jadi berkembang. Namun Alkitab katakan bara, menciptakan. Allah menciptakan. Dia mau mempergunakan kata bara, dan kata bara itu tidak dipergunakan oleh untuk manusia, tapi hanya dipergunakan oleh Sang Pencipta. Menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu bukanlah yang bisa dibantah lagi. Kalau sudah menggunakan kata bara, itu adalah artinya bahwa Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi apa? Ada. Dan kata seperti yang saya pernah jelaskan di permulaan minggu lalu, bahwa kata bara itu paling banyak dipergunakan di kitab Yesaya, namun
Kata bara paling banyak dalam dari satu ayat terdapat di Kejadian 1 ayat 27 yang intinya tadi, menggunakan bara. Untuk menekankan bahwa Allah menciptakan manusia itu, dia punya rencana untuk menciptakan manusia itu, dia juga membentuk manusia itu dengan tangannya. Bara itu menjelaskan bahwa Allah adalah pemilik manusia itu karena dia adalah pencipta manusia itu sendiri. Bara itu menjelaskan dia menciptakan dari yang tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Sebagaimana langit dan bumi diciptakan, begitu juga manusia diciptakan. Dan ada satu hal yang penting lagi berikutnya yang kita akan bahas, yang telah dibahas oleh Pendeta Rantung. Poin keduanya adalah gambar Allah. Gambar Allah ini sangat penting. Kalau saya bilang kata bara itu paling banyak di Kejadian 1:27, kata bara itu pertama di Kejadian 1 ayat 1, dan yang paling banyak digunakan di Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya. Nah, 3 kali, sampai 3 kali dalam satu ayat. Di Kejadian 1 ayat 7, 3 kali Allah Musa mempergunakan kata bara itu bahwa menyatakan hak cipta Allah di dalam diri manusia. Dan di dalam diri manusia itu ada hak cipta Allah, dan dia untuk menyatakan hak cipta Allah itu ditulis apa? Bukan hanya bara, dia menaruh gambar Allah. Gambar Allah. Ini gambar Allah dalam bahasa Ibrani artinya adalah selem. Kata itu untuk rupa adalah demut. Kata-kata ini berkonotasi fisik, selem dan batin, yang meliputi aspek spiritual dan mental manusia. Ellen G. White mengakui hal ini ketika ia mengatakan manusia diciptakan dalam gambar Allah, baik jasmani dan juga dalam tabiat. Allah menciptakan manusia dalam bentuk, rupa, namun yang terlebih adalah Allah menaruh apa? Karakternya, hukumnya. Di dalam kitab Mazmur kata, aku menulis apa? Di dalam hatimu apa? Janji, hukum-hukumku. Kenapa? Menaruhnya dalam hati kita supaya kita tidak jauh dari Dia. Allah menaruh gambar Allah itu, karakternya, hukumnya di dalam apa? Manusia itu sendiri. Poin ketiga, setelah Allah menciptakan dunia ini lengkap, semuanya ditaruh. Hukum Allah itu ditaruh di dalam manusia. Apalagi yang Tuhan berikan? Apakah setelah dia menjadi pelajaran sebagai guru yang luar biasa, dia sudah ajar tentang kasihnya, dia taruh hukum itu di dalam hidup manusia. Hanya sampai di situ Tuhan berikan? Tidak, ada satu lagi. Berikan apa? Ujian. Kejadian 2 ayat 16 ayat 17 katakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Berdasarkan tulisan Nubuat bahwa pohon pengetahuan baik dan jahat aja itu bukan hanya di bumi, tapi di mana? Di setiap alam semesta yang dia ciptakan. Namun tidak seorang pun yang mau menyentuhnya. Karena itu adalah ujian iman. Karena mereka ujian iman di dalam itu. Apakah kita percaya terhadap dia atau tidak? Setelah Allah menaruh karakternya, hukumnya di dalam kehidupan manusia itu sendiri, dia berikan ujian. Untuk apa? Ujian itu menyediakan satu kesempatan bagi Adam dan Hawa untuk menggunakan kehendak bebas mereka. Ujian itu juga menantang mereka untuk bereaksi secara positif atau negatif terhadap hubungan mereka dengan Pencipta. Itu juga menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan mereka sebagai makhluk bermoral dan bebas. Ada ujian berarti memberikan kebebasan. Allah bukanlah Allah diktator yang dikatakan setan. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Diberikan ujian untuk memberikan kebebasan. Apakah kita mengasihi Allah kita? Apakah kita memilih untuk menjadi apa?
memilih untuk setia kepadanya. Ujian-ujian itu tergantung kita. Namun sayangnya, sangat-sangat disayangkan. Bahwa apa? Bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Diciptakan dunia yang begitu indah. Diciptakan yang terbaik sebagai manusia. Diberikan karakternya. Rambar Allah itu terhadap manusia. Tapi apa yang terjadi terhadap manusia? Manusia memilih yang lain. Mengasihi yang lain. Apakah sampai di situ saja? Oh, biarlah. Kalau gitu, kalau begitu, ya udahlah. Manusia sudah nggak memilih kita lagi. Apakah Allah membiarkan manusia itu sendiri? Terus bilang, oh udah, binasakan saja mereka. Saya ganti lagi baru. Bisa kan? Bisa. Allah itu adalah pencipta dunia ini, dia bisa aja ganti itu. Tapi apakah Allah melakukan itu? Tidak. Ini luar biasanya. Tindakan Allah di Kejadian 3. Selalu kita baca Kejadian 3 itu hanya bicara tentang apa? Bicara bahwa manusia itu jatuh. Terus godaan. Habis itu kita lihat kesalahan-kesalahan yang manusia perbuat. Tidak melihat bahwa Allah itu begitu mengasihi manusia walaupun mereka sudah mengambil sebuah keputusan untuk jauh daripada Allah. Allah melakukan tindakan-tindakan yang begitu luar biasa. Tindakan Allah mencari. Bukan Adam dan Hawa yang mencari Allah. Bukan manusia yang mencari Tuhan. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak mencari Tuhan. Manusia bersembunyi daripada Tuhan. Kejadian 39, Allah yang mencari. Allah yang mencari, Allah yang mendatangi. Seperti khotbah saya kemarin. Pada saat manusia dalam badan duka, apakah mereka bisa melihat Tuhan? Pada saat dia menghadapi masalah, apakah mereka bisa melihat Tuhan? Tidak. Siapa yang datang? Tuhan yang datang kepada manusia. Tuhan yang datang dan mendatangi. Yesus datang. Mendatangi dua murid di perjalanan antara Yerusalem menuju Emmaus. Yesus yang datang. Yesus yang datang, apakah mereka mengenali langsung? Tidak. Kenapa? Karena fokusnya sama Adam dan Hawa pada saat jatuh. Kenapa mereka fokusnya di mana? Mereka sudah ganti fokus dari Allah, ingin menjadi sama seperti menjadi apa? Sama seperti Allah. Akhirnya apa? Gagal fokus. Kalau sekarang orang muda kata gagal fokus. Sehingga mereka jadi apa? Telanjang. Malu. Lihat. Siapa yang cari? Apakah manusia datang? Oh Tuhan, saya berbuat dosa. Tidak. Tuhan yang cari. Tuhan datang kepada manusia itu. Allah, di manakah engkau, Adam? Allah yang mencari. Setelah Allah mencari, apakah manusia memiliki jalan keluar? Tidak bisa lagi dia memiliki jalan keluar. Allah juga yang memberikan jalan keluar. Kejadian 3 ayat 15. Pada habis itu, setelah itu Allah sudah memberikan jalan keluar. Apakah selesai di situ saja? Tidak. Allah memberikan jubahnya. Setelah Allah mencari, Allah memberikan jalan keluar, Allah yang memberi jubah. Kenapa? Manusia menutupinya dengan daun yang sementara. Tidak dapat bertahan. Jubah kebenaran manusia itu adalah jubah kebenaran kotor. Yang tidak bisa kita pakai untuk membenarkan diri kita lagi. Allah yang harus memberikan jubah kebenaran itu. Kejadian 3:21. Dengan cara apa? Mengorbankan. Harus ada korban pengganti. Allah mencari, Allah memberikan jalan. Allah juga harus menjadi korban pengganti. Memberikan jubah kebenaran. Artinya Allah menjadi korban pengganti. Kalau kita lihat semua ini, semua bicara Allah yang menciptakan, Allah yang mencari, Allah yang memberikan jalan, Allah yang memberikan jubah. Semuanya fokus hanya kepada satu. Allah, bukan manusia. Manusia
menerima semuanya karena kemurahan Allah. Karena kasih Allah. Yohanes 3:16 dijabarkan di dalam Kejadian 3. Betapa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semuanya bicara begitu besar kasih Allah yang luar biasa terhadap manusia yang luar biasa dosanya. Inilah yang terjadi di Kejadian 1 sampai Kejadian 3. Menyatakan Allah yang begitu kasih. Allah yang luar biasa itu. Mungkin Anda tambahan atau pertanyaan dari para senior, pendeta Alex Rantung atau pendeta Kasolia? Sudah bagus. Very clear. Thank you. Terima kasih pendeta. Sudah cukup terang. Atau ada pertanyaan atau tambahan yang lainnya? Ada pertanyaan dari live stream? Apabila tidak ada tambahan atau pertanyaan, saya kembalikan kepada Jenny Sansolo. Terima kasih. Baiklah, jika sudah tidak ada tambahan atau pertanyaan lagi, kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu doa dan kesaksian. Mungkin ada hal-hal yang kita bisa doakan bersama-sama. Kami persilakan. Ada yang dari Zoom, atau di live stream, ada yang bisa ada kesaksian atau hal-hal yang akan kita doakan. Dan jika ada yang terlewatkan untuk didoakan, kami mempunyai tim doa yang selalu akan mendoakan kesaksian atau hal-hal yang akan didoakan. Selalu kami akan doakan. Atau kita akan doakan juga yang seperti biasanya. Ada Dek yang dari live stream? Oh iya. Oke. Oke. Baiklah, ada yang dari Zoom? Oh, transfusi darah ya. Oke. Oh, iya. Mungkin itu ada kesaksian dari Ketua Liga. Selamat sahabat semua, Sahabat. saya mau ucapkan terima kasih atas doa-doanya yang sudah diberikan. Hari ini saya sudah selesai ujian, belum ada hasilnya. Tapi saya mau bersaksi, tahun lalu saya ambil ujian, sebelum ujian itu saya seperti kena panik attack begitu. Tapi tadi pagi tenang sekali. Pokoknya semuanya itu kayak baik-baik aja, nggak seperti tahun lalu kena panik attack sampai bagaimana gitu. Jadi terima kasih semua doa-doanya.
Kiranya Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, mudah-mudahan kita akan menerima hasil yang Terbaik. terbaik yang Tuhan akan berikan. Baiklah, kita akan segera berdoa dan doa akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memimpin hidup kami sampai saat ini. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan atas perlindungan dan pimpinanmu kepada kami. Sehingga kami dapat melewati minggu-minggu bekerja kami dan tiba pada hari Sabat yang indah ini untuk bersekutu, mempelajari firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami dan menekankan kepada kami ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau telah menyediakan semuanya untuk kami, telah memberikan jalan keselamatan. Engkau juga yang telah memberikan jubah kebenaran kepada kami, sehingga kami dapat memakainya untuk kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah pelajaran yang kami telah dapati pada malam hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk menapaki hari-hari kami ya Tuhan, khususnya untuk hari Sabat-Mu yang indah ini, supaya kami benar-benar dipersiapkan untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan kami yang telah disampaikan, biarlah terlebih dahulu Engkau mengampuni kami semua supaya dapat berkat-berkat Tuhan tidak terhalang terhadap kami. Khususnya ya Tuhan, kami juga selalu mendoakan sahabat-sahabat kami ya Tuhan, Kak Christine, Danes Tanggang, dan juga adik dari Ibu Erna kawan yang saat ini dalam keadaan kemo ya Tuhan, dan setelah menyelesaikan kemonya ya Tuhan, dia mengalami transfusi darah karena kekurangan darahnya ya Tuhan. Sahabat-sahabat kami yang Ronald Wayan yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Tuhan, Engkau lawat mereka. Engkau perhatikan mereka. Engkau tilik mereka ya Tuhan. Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Dapat Engkau menyembuhkan, Engkau dapat mencipta kami. Engkau dapat menyembuhkan kami. Engkau dapat membangkitkan orang dari kematian. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk KKR Basudara Ministry ya Tuhan, yang mereka sedang jalankan ya Tuhan. Engkau berkati mereka. Engkau penuhi para pembicara dengan Roh Kudus-Mu. Engkau penuhi para pendengarnya dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka dapat dipersatukan dalam pelajaran firman Tuhan, yang dapat menguatkan, dan biarlah mereka dapat menghasilkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga menyatakan ucapan syukur dari Elder Ridwan Ningga, bagaimana Engkau telah menuntun dia dalam mempersiapkan dirinya untuk mengalami ujian pada hari ini. Dan pada saat dia menghadapi ujian itu ya Tuhan, dia dapat menjalaninya dengan baik. Dan saat ini dia sedang menunggu hasil yang terbaik yang dia dapat berikan. Dan kasih-Mu saja yang dapat memberikan kebahagiaan bagi dirinya. Keputusan-keputusan Tuhan yang terbaik bagi dirinya juga ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga selalu mendoakan Pendeta Kosolia. Pendeta Kosolia di masa tuanya ya Tuhan. Bersama Ibu Pendeta. Engkau berkati mereka. Berikan dia kesehatan, kekuatan yang berasal dari surga. Sehingga dia dapat terus melayani Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita. Menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan. Untuk melayani terus Tuhan. Melayani Engkau sampai dengan apa? Sampai Tuhan. Dan juga kami juga mendoakan untuk Pendeta Alex Rantum dengan Ibu Pendeta Rantum. Biarlah Engkau juga memberikan kepadanya kesehatan dan kekuatan yang berasal dari surga, sehingga mereka pun dapat menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan dimanapun
mereka berada ya Tuhan. Dapat mendorong umat Tuhan untuk terus melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Karena itu ya Tuhan, kami bersukacita karena mereka terus bersama-sama dengan kami memberikan kekuatan kesaksian dalam pelayanan mereka dalam acara ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pendeta Stephen Rantum dengan keluarga ya Tuhan. Terlebih Kau juga berikan kepadanya hikmat kebijaksanaan dari surga, sehingga dia dapat memimpin umat-umat Tuhan, mengembalakan umat-umat Tuhan yang Engkau telah percayakan kepadanya ya Tuhan. Sehingga dia dapat memimpin kami dengan bijaksana, mendorong kami untuk terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu bersama-sama dengan kami semua ya Tuhan. Hamba-Mu juga ya Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa, khususnya juga untuk sahabat hamba-Mu Angelo dan Kak Evi, yang sedang berduka karena om dari saudara kami Angelo pada saat ini telah Engkau berikan beristirahat di Kuba ya Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa rencana yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Namun kami tahu Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang mengasihi seluruh umat-umat Tuhan. Engkau adalah yang dapat memberikan pengharapan dan penghiburan kepadanya. Pada saat orang berduka, Engkau dapat memberikan menghapus air mata. Karena janji-janji-Mu kepada kami semua. Karena kekuatan-Mu, Kau dapat memberikan penghiburan kepada kami semua ya Tuhan. Karena itu yang hal yang sama yang hamba mendoakan, biarlah Engkau berikan kekuatan kepada saudara kami Angelo ya Tuhan. Sehingga dia pun dapat memberikan kekuatan yang berasal dari surga. Minggu lalu dia berduka karena kehilangan tantenya, pada saat ini dia kehilangan omnya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan dia kekuatan yang dari surga. Berlipatlah Anda, sehingga dia dapat memperoleh ketenangan, kedamaian yang berasal dari surga saja. Hamba-Mu berdoa untuk umat-umat Tuhan semuanya yang berada di Zoom dan Vista Classroom ini. Biarlah Engkau mengasihi kami semua. Engkau memperhatikan kami semua, melawat kami, dan memberikan kami kekuatan dari surga, sehingga kami dapat terus melayani Tuhan. Karena kasih-Mu saja kepada kami semua. Tuhan, doa kami ini kami yakin akan Kau jawab. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami, yang saat ini menjadi imam besar kami, yang akan kembali menjadi raja kekal kami, menjemput kami di awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa tersebut. Thank you so much. Thank you. Kita pada malam ini sudah selesai. Kami ucapkan selamat malam. Sampai kita bertemu di acara Sekolah Sahabat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.